Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, saudara. Sore. Apa kabar Bang Pandi? Ya, alhamdulillah baik Bang Adil. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat di. Sehat insya Allah. Harus sehat. Harus sehat di. Iya. Sebenarnya kesehatan itu mahal. Betul. Iya, tapi ya kita perlu wujudkan itu. Iya. Bagaimanapun caranya kita harus tetap hidup sehat. Betul. Iya. Mulai dari hal-hal kecil saja dulu. Iya. Dan tentunya juga harus olahraga ya. Saya setiap sore hampir olahraga demi menjaga kesehatan dan stamina. Iya. Kita ketemu lagi nih Bang Pandi di bincang-bincang santai. Iya. Tentunya dengan tema yang baru lagi. Iya. Tapi masih terkait stunting. Nah, stunting ini sangat menarik Bang Alil untuk dibahas. Betul. Karena banyak hal tentunya yang ada di dalamnya, tidak hanya mengenai kesehatan, tapi bagaimana mewujudkan kualitas itu tadi yang penting gitu juga Bang Alil. Iya. Nah, perlu kami sampaikan Bang Pandi bahwa acara bincang-bincang santai ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru. Iya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Baru. Panjang sekali namanya. Ya, Dinas PMD, PPKB, PPPA. Iya. Dan tentunya juga ada didukung oleh Humas IKP. Iya. Dinas Kominfo. Betul. SP. Iya. Ya, baik Bang Pandi, tema kita hari ini apa nih? Ini menciptakan manusia berkualitas bebas stunting. Wah, menarik sekali nih. Iya. Jadi kita tentunya tidak berdua juga di sore ini, namun ditemani sama Bapak Kepala Bappelit Bangda. Kabupaten Baru, yaitu Insinyur Haji Nasruddin MAP. Iya, telah hadir di studio nih. Iya. Bang Pandi. Sudah membersamai kita di studio hari ini untuk memberikan materi
Ya. mengenai atau berbincang-bincang mengenai manusia berkualitas yang bebas stunting seperti apa. Jadi Betul. nanti beliau yang menjelaskan Apa-apa sih, kenapa sih? Iya, apa-apa saja yang bisa menciptakan manusia yang berkualitas bebas stunting gitu. Iya. Oke, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar tak ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat-sehat tidak ada mikala di bumi itu Bang Alil. Iya. Artinya kalau sehat, alhamdulillah semua pekerjaan melayani masyarakat juga bisa maksimal gitu Pak Haji. Iya. Oke, yang kita mau bicarakan juga ini sangat terkait dengan bagaimana menjaga Nah, kesehatan. Itu. Tapi kita fokus pada kaitannya nanti dengan stunting. Ini sangat penting gitu. Iya. Baik Bang Pandi, ya langsung saja mungkin. kita persilakan kepada Bapak Insinyur Haji Nasruddin MAP untuk membicarakan mengenai menciptakan manusia berkualitas bebas stunting. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa IGA Radio. Apresiasi untuk IGA Radio yang telah mengundang kami, menghadirkan kami. Saya kira ini bagian juga dari upaya kita untuk mulai membangun untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ini. Oke, sebagai pengantar saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kita temanya kita bicara sumber daya manusia berkualitas. Ya, saya ingin mengawali bahwa ada satu momentum ya yang akan kita tuju. Momentum itu momentum 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Ya, jadi itu pas 100 tahun Indonesia merdeka dan ada arah kita ke sana pada 2045 itu terwujud yang namanya generasi emas. Ya. Jadi pertanyaan pertamanya adalah mengapa ya saya coba untuk masuk ke Indonesia emas itu kenapa 2045 tadi di awal saya mengatakan bahwa itu 100 tahun, 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua di tahun 2045 itu komposisi penduduk Indonesia itu berada pada 70% penduduk pada usia produktif. Jadi kita sudah paham usia produktif itu usia yang sangat potensial untuk menghasilkan. Ya, jadi kalau dari sisi batasan usia produktif itu kan di 15 sampai dengan 64 tahun. Bayangkan kita di 2045 itu 70% loh komposisinya itu penduduk usia produktif. Itu kondisi yang akan terjadi di 2045. Kemudian ya kita berharap ya di 2045 itu Indonesia bisa masuk diproyeksikan menjadi salah satu dari 7 kekuatan ekonomi dunia. Ya kita berharap seperti itu untuk 2045. Secara nasional misalnya di 2045 itu target pendapatan per kapita saya kira kita sudah familiar dengan itu di angka $47.000 gitu kan. Ya, ini dari sisi pendapatan per kapita. Nah, untuk bisa menuju ke situ ke generasi emas, generasi berkualitas di 2045 itu ya saya kira harus dibenahi mulai dari sekarang. Nah, oke, sebelum apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang, saya perlu juga untuk menginformasikan kepada pemirsa bahwa generasi berkualitas atau generasi emas di 2045 itu yaitu dicirikan atau ditandai ya seperti generasi muda yang manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif. Nah, seperti apa kecerdasan yang komprehensif itu? Pertama kita bisa lihat dari sisi
sumber daya manusia yang produktif. Ya. Yang kedua, selain produktif, dia inovatif. Jadi kalau kita bicara produktif, ya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian hasil yang diperoleh itu, aktivitasnya itu diikuti dengan adanya inovasi. Jadi itu ciri atau identiti generasi muda SDM kita di 2045 yang akan kita capai. Yang kedua, seperti yang kita diskusikan tadi, ya harus sehat. Ya, generasi 2045 generasi yang sehat, termasuk dalam interaksi alamnya. Jadi ada keterkaitan dengan lingkungan. Kita tahu bahwa sekarang pembangunan yang berkelanjutan, lingkungan yang tetap terjamin, terpelihara. Nanti kita menuju ke, dan itu ada keterkaitannya dengan SDM kita di mana ke SDM kita itu sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai generasi yang berkualitas di 2045 itu juga ditandai dengan damai dalam interaksi sosialnya. Jadi ada kehidupan manusia di 2045 di negara kita yang damai, tentram, aman dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang kita rindukan dan termasuk berkarakter. Ya. Kemudian yang terakhir, kita harapkan di 2045 generasi berkualitas atau generasi emas itu ditandai pula dengan peradaban yang unggul. Peradaban yang unggul itu peradaban yang menunjukkan karakter dan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Nah, saya kira ini pengantar latar belakang gitu kenapa kita mengambil tema ini SDM yang berkualitas. Kita awali dulu dengan apa sih yang kita mau tuju di 2045 itu. Pas 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, kemudian saya kira ini tugas kita bersama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas itu. Nah, lebih detail lagi tentang seperti apa, itu tadi sudah ada gambaran, ada SDM yang sehat, SDM yang produktif, kemudian SDM yang berdaya saing, kemudian ada SDM yang cerdas dan SDM yang berakhlak. Saya kira ini ukuran-ukuran yang kita bisa kita tentukan untuk menunjukkan bahwa seperti ini kualitas sumber daya manusia yang kita harapkan ke depannya. Dia ada 5, saya ulangi kembali, yang sehat, produktif, kemudian berdaya saing, cerdas dan berakhlak. Nah, tentu untuk menuju ke sana, ya Kabupaten Baru kan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu juga kita harus melakukan berbuat. Nah, cuman ya saya kira kita harus juga melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Nah, salah satu tantangannya itu, nah ini tadi untuk menuju Indonesia emas, generasi emas, Indonesia maju di 2045 itu, ya memang tidak pilih, kita harus membangun SDM kita. Nah, salah satu tantangannya kita ini terkait dengan stunting. Jadi diharapkan ya ini di 2000 ya secara nasional 2024 stunting itu kita ditargetkan secara nasional di 14%. Kemudian di 2030 itu kita harapkan itu 0%. Ya, kenapa kita harus mengkaitkan membangun SDM berkualitas ini dengan persoalan stunting, karena ini saya kira banyak persoalan atau dampak nanti yang bisa ditimbulkan ya jika stunting ini tidak tertangani. Nah, sedikit saya ingin gambarkan dulu sebelum bicara lebih jauh tentang stunting, seperti apa kondisi ya stunting kita di Kabupaten Baru. Data 2021 kondisinya itu kita di prevalensi 26,40% di 2021. Kemudian kalau dibandingkan dengan provinsi 27,40, kemudian secara nasional itu di 24,40.
Ya, ini data yang kita gunakan berdasarkan hasil SSGI 2021. Nah, di baru kalau kita bicara stunting, target kita di 2024 kita coba formulasi lebih apa lagi, rendah pencapaiannya. Rendah dalam pengertian begini, kalau target nasional tadi 14, maka kita baru di 2024 itu kita targetkan 11%. Jadi dalam dokumen RPJMD kita targetkan untuk stunting ya, di 2024 itu di 2024 di angka 11%, 3% lebih rendah daripada target nasional. Nah, saya kira ini gambaran yang ada terkait dengan stunting. Perlu saya sampaikan juga bahwa mengapa kita fokus melihat persoalan stunting ini kita kaitkan dengan persoalan SDM, karena ada dampak yang kita perlu antisipasi, terutama dampak terhadap perekonomian. Saya perlu sampaikan bahwa misalnya satu terkait dengan bahaya stunting itu kalau kita kaitkan dengan perekonomian, misalnya yang terkena stunting kalau dia nanti dewasa itu produktivitasnya pasti lebih rendah. Kalau produktivitasnya lebih rendah berarti pendapatan ya yang bisa diperoleh dihasilkan pada saat dewasa itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak stunting. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di bidang pendidikan itu anak-anak kita yang terkena stunting itu performansnya itu ya prestasi lah gitu, prestasi di sekolah itu lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak terkena stunting. Kemudian secara jangka panjang kalau kita kaitkan dengan kesehatan itu berpotensi untuk muncul terkena atau ada ancaman terhadap penyakit yang sifatnya kronis. Itu nanti ketika dewasa ada beberapa hal-hal yang akan ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan. Nah ini selain bahaya juga ada yang kita sebut dengan ancaman stunting, itu bisa sangat berpengaruh terhadap produk domestik bruto atau penghasilan suatu negara atau suatu kabupaten ya. Itu ya saya tadi sudah jelaskan bahwa produktivitas berkurang ya, menurun dibandingkan yang tidak terkena stunting. Kemudian ya bagaimana kita bisa mengatasi atau memerangi stunting ini. Jadi saya kira kalau kita bicara pendekatannya, intervensinya itu terutama ditujukan untuk bagaimana kita mengintervensi untuk memenuhi nutrisi ibu dan bayi. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita semua bagaimana bisa memenuhi ini ya, keterpenuhan nutrisi ibu dan bayi, kemudian optimalisasi pemberian ASI, kemudian mendorong hidup bersih dan pemahaman terhadap sanitasi. Nah kalau kita lihat di intervensi yang bisa dilakukan ini kan sudah banyak sektor yang terkait. Kalau kita bicara misalnya dengan sanitasi ada sektor yang terkait dengan KPU-an dan sebagainya, termasuk air bersih, ya, ketersediaan air bersih, kemudian sektor kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, saya kira itu untuk sebagai pengantar dulu, ya. Ya mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi, ya menggali lebih jauh apa yang sudah saya sampaikan. Jadi sebagai pengantar, jadi untuk closing terhadap pengantar presentasinya ini bahwa tantangan kita adalah bagaimana mengatasi stunting, karena ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita ingin generasi yang akan datang ini generasi yang terbebas dari stunting, generasi yang punya potensi yang luar biasa. Ya, tadi bahwa di 2045 itu kita mengharap pada kondisi dan sekarang harus dimulai karena 20 tahun ya, 2045 kan ini tinggal 22 tahun lagi ya,
Jadi kita harus melakukan upaya yang sehebat-hebatnya sekarang untuk bisa mempersiapkan generasi di 2045 itu. Nah, tantangan kita ini tadi dengan stunting, prevalensinya masih tinggi. Nah, tentu pertanyaannya kan bagaimana caranya untuk bisa menurunkan atau kalau bisa di 2030 kita nolkan stunting di Kabupaten Baru. Saya kira itu sebagai pengantar dulu. Iya, Bang Pandi. Ya. Ini menarik sekali nih. Apalagi yang Nice. disampaikan tadi ada beberapa hal Iya. terkait dengan stunting di Kabupaten Baru ini. Apalagi generasi emas juga Bang Halil. iya betul. Iya. Apalagi ini sampai dengan 2024 ini ada target 11%. 11%. Ya, Iya. 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. Iya. Ya, Dengan dan- jangka waktu yang singkat, Iya, ya mudah-mudahan bisa maksimal sesuai target. karena sudah hampir beberapa hari lagi nih kita masuk 2023. 23. Iya. Iya. Ini tinggal 2 tahun Iya. untuk mencapai di 11 itu. Saya lah di 2022 ini ya kami berkeyakinan bahwa ya itu sudah akan mendekati angka 14. Ya, mungkin di 15 sudah bisa kita capai. Sehingga untuk 2024-nya yaitu tinggal 4-5% kan untuk mencapai 11. Kalau di 14% saya optimis itu bisa kita capai. Prevalensi penurunannya itu tadi dari 26,4 ya untuk bisa menjadi 14 ya itu yang dan sekarang sudah banyak program kegiatan kita yang jalan pendampingan yang terkait dengan intervensi pada penanganan percepatan stunting itu. Iya. Oke. Kami ingatkan kepada pendengar Riga Radio dimanapun berada Ya. bahwa Anda sedang mendengarkan bincang-bincang santai dengan tema menciptakan manusia berkualitas bebas stunting bersama Bapak Kepala Bappelit Bangda Kabupaten Baru Bapak Insinyur Haji Nasruddin MAP yang sudah hadir di studio. Iya, kemudian acara ini tentunya Anda bisa saksikan juga di YouTube kami di channel IGA Radio, kemudian di halaman Facebook IGA Radio juga. Iya. Anda bisa simak di situ atau nonton. Bisa diputar-putar ulang kembali. Iya, Iya. betul. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, Mau ditanyakan mengenai tema kita pada sore hari ini bisa menghubungi 0811 4488211. iya. Ya, kirim WA bisa. Bisa ya. via WA, bisa juga langsung kalau mau bicara dengan Bapak Insinyur Haji Nasruddin MAP. Iya. Oke, sebelum kita lanjut Bang Iya. Pandi, Iya. kita istirahat dulu. Iya. Iya. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita, ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa. Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang. Demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja.
Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di acara kita Bincang-Bincang Santai. Iya. Masih tema kita menciptakan manusia berkualitas bebas stunting. Iya. Dan masih bersama Insinyur Haji Nasruddin MAP, Kepala Bappelit Bangda Kabupaten Baru. Iya. Iya, Bang Pandi. Iya, Bang Alil. Tentunya mungkin Saudagar Iga ini ada yang ingin bertanya. Ya, boleh Anda gunakan di telepon atau WA di 081144882111. Iya, atau juga mau bertanya di kolom komentar Facebook atau YouTube kita di Iga Radio, boleh juga. Oke. Menyematkan komentarnya mengenai tema kita pada sore hari ini. Iya. Dan tentu menarik sekali ini tema kita pada hari ini. Iya. Ya, beberapa tadi poin-poin yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Nasruddin. Iya. Ya, tentunya terkait dengan bagaimana kita generasi emas nanti. Iya. Ya. Manusia menciptakan manusia yang berkualitas. Iya. Tentunya salah satunya mewujudkannya tanpa stunting gitu. Iya. Iya. Saya tadi tertarik sama ini generasi emas, Pak Haji. Jadi ada target Indonesia ke sana. Saya mungkin tidak terlalu jauh, Pak Haji. Belum kita mengarah ke sana, tapi masalah yang dihadapi sekarang ini kan pemulihan ekonomi, Pak Haji. Artinya kita baru saja dihantam COVID-19, tentunya untuk menuju generasi emas ini tantangannya lebih berat karena COVID ini kan mendadak dan tanpa diduga-duga gitu Pak Haji. Iya, jadi pemulihan ekonomi tentu berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang. Tentunya pemulihan ekonomi, makan, minum, keadaannya ini kan salah satu boleh dibilang sekarang menjadi penyebab mungkin yang harus diperangi dalam stunting ini. Iya. Nah, bagaimana Pak Haji mungkin melihat hal ini? Oke, ya saya kira ini satu pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita bicara SDM berkualitas, bebas stunting, nah, ini kan kita bicara pada intervensi yang terkait dengan asupan gizi. Nah tentu kalau orang mau memenuhi kebutuhan gizi kan itu tidak terlepas dari aspek pendapatan, aspek ekonominya. Jadi memang itu hal yang sangat berpengaruh
tetapi bukan satu-satunya. Karena ternyata data yang ada juga kan ada yang termasuk dalam kategori stunting, tapi kalau dari sisi penyebab kita lihat bukan pada aspek ekonominya, tapi itu pada aspek pola asupan gizinya gitu kan. Ini terkait lagi dengan perilaku, jadi bukan lagi pada aspek pendapatan atau ekonomi. Memang ya ada beberapa yang data yang ada yang terkena stunting ini, anak yang terkena stunting itu orang tuanya dari sisi penghasilan memang itu kurang mampu gitu kan. Tapi itu bukan satu-satunya ya dari aspek ekonomi. Ada juga dari aspek perilaku gitu, perilaku hidup ya, bagaimana misalnya dalam hal mengkonsumsi gizi ya. Nah, itu juga akan berperan. Nah, tentu ketika kita bicara stunting kita harus melihat permasalahan atau sumber-sumber atau faktor-faktor yang dominan mempengaruhi, dan itulah nanti yang kita intervensi. Ya kalau memang terkait dengan aspek ekonomi mungkin ya kita misalnya saya ngambil contoh. Tentu yang seperti ini harus didampingi dalam pemberian asupan gizi untuk putri-putrinya, misalnya memberikan bantuan pangan bergizi, kemudian memberikan pendamping ASI dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat faktor penyebabnya itu terkait dengan sanitasi, ya itu juga kita coba lihat bisa nggak kita fasilitasi untuk memenuhi standar sanitasi. Saya misalnya di dinas PU gitu kan, itu yang punya program untuk menyiapkan jamban kan ini penting, ini sangat terkait di aspek sanitasi. Bagaimana dengan sumber air minumnya, mungkin itu juga bisa diintervensi di situ. Jadi memang stunting ini bukan kita berbicara pada persoalan pendapatan saja, itu terkait dengan aspek-aspek yang lain. Karena faktanya seperti itu, bahwa ada penderita stunting itu bukan dari keluarga yang pendapatannya rendah gitu kan, malah pendapatannya masuk ke kelas menengah lah kalau ini kan, itu bisa terjadi. Ini berarti terkait dengan aspek perilakunya gitu kan. Ini semua memang harus dilakukan secara simultan, bergerak secara bersama-sama gitu kan, dibenahi secara bersama-sama. Saya kira itu seperti itu yang bisa saya sampaikan, jelaskan terkait dengan bahwa pendapatan bukan menjadi satu-satunya, tapi itu adalah memang punya korelasi. Gitu kan. Tapi stunting ini kelihatannya paralel Pak Haji, kompleks ceritanya. Jadi aspek apa yang paling mendominasi selama temuan tim penanganan stunting ini Pak Haji? Ya tadi saya dikelompokkan di tiga itu, pertama di aspek terkait dengan nutrisi. Asupan gizi baik pada ibunya maupun pada anak. Saya kira itu yang ini, karena kalau ibu misalnya selama mengandung hamil itu mengkonsumsi gizi yang dipersyaratkan, saya kira itu sudah ada proteksinya gitu kan untuk ini. Nanti setelah misalnya di bayinya lagi ada yang sampai 23 bulan gitu kan, itu juga terutama juga misalnya terkait dengan ASI, pemberian ASI eksklusif itu kan. Ini juga menjadi sesuatu yang penting ini. Ya itu yang kedua ya, yang selain di asupan pemenuhan nutrisi ibu dan bayi juga terkait di kesadaran ibu-ibu untuk memberikan kepada anaknya ASI yang yaitu minimal 6 bulan lah, minimal usia 0 sampai 6 bulan. Nanti setelah itu ada makanan tambahan pendamping ASI gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya, kalau kita bicara intervensinya itu yang terkait dengan aspek lingkungan, itu yang saya bilang tadi, sanitasi, kemudian air bersihnya. Nah saya kira ini yang tiga aspek ini yang bisa kita lihat sebagai hal yang lebih berpengaruh gitu kan, di faktor yang
memungkinkan munculnya terjadinya stunting. Ya, saya kira seperti itu. Tadi disebutkan juga bahwa kesadaran salah satunya Pak Ji. Banyak yang bertanya sama saya. Pertanyaan sederhana Pak Ji. Kenapa baru sekarang ada yang namanya stunting gitu? Sebenarnya kan biasa kalau bahasa Bugis Pak Ji, biasa Tommy lah setua Tommy. Kenapa baru? Nape naseng 2021 2020 nape ya sing ada yang namanya stunting. Bagaimana Pak Ji? Ya saya kira kalau kita bicara dulu kan pasti ada gitu kan. Ya, cuma memang ya sekarang ini bagaimana ya, hasil-hasil yang kajian yang ada kan itu menunjukkan bahwa ini ada satu hal yang mencemaskan gitu kalau itu tidak diberikan perhatian yang khusus ya, karena itu tadi ada dampak pada kesehatan, berdampak pada pendapatan, berdampak pada pendidikan. Ini kan yang terutama ini ya, kemampuan otak. Ya, kalau ini yang tidak dipersiapkan dari awal, mulai dari ini kan program stunting ini kan mulai menyentuh dari remaja putri loh, dari remaja putri, kemudian nanti dia pranikah, ya, kemudian nanti dia menjadi calon pengantin, kemudian setelah menjadi pengantin ibu hamil, kemudian setelah melahirkan menjadi ibu menyusui, kemudian setelah itu punya anak 0 sampai dengan 59. Ini kan semua kelompok sasaran yang harus kita sentuh secara bersama-sama, dimulai dari kelompok remajanya. Nah, tujuannya apa ya? Ini kalau saya kaitkan tadi dengan kemampuan otak, itu kan harus diawali mulai dari sang ibu, gitu kan? Ya nanti akan memasuki yang akan mengandung, diawali dari remajanya kan ada intervensi-intervensi yang harus kita lakukan. Kemudian setelah berniat untuk menikah menjadi calon pengantin, ada pembinaan yang dilakukan. Nah semua itu dalam rangka itu tadi mempersiapkan mereka untuk minimal tidak, mereka punya pengetahuan keterampilan untuk tidak melahirkan anak yang berpotensi menjadi stunting, sehingga disentuh dari awal itu. Nah kalau ini program ini berjalan, ini kan sudah mulai dari pencegahannya kan, minimal ini kita harus mencegah jangan lagi lahir. Ya, dulu kan ya oke, mungkin kita sering melihat kan di kampung-kampung ada yang saudara-saudara kita yang masuk kategori sebenarnya stunting tadi 20%. Nah angka yang ada sekarang kan sudah lebih dari itu. Secara nasional kan di 21 itu kan sudah di 24. Ya makanya ini dipush gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya ini nanti bisa ditekan kalau bisa menjadi 0 di tahun 2030. Jadi ini istilah mempercepat ya. Kan ini sudah ada datanya semua kan. Nah, bagaimana mempercepat yang ini penanganannya, kemudian yang kedua mencegah. Nah, ini yang pencegahan yang penting ini. Jadi ya satu hal yang harus kita juga prioritaskan adalah bagaimana mencegah jangan ada lagi penambahan anak yang stuntingnya. Itu tadi pendekatan asupan gizinya seperti apa, di remaja diberikan perlakuan apa, ada tablet, mengkonsumsi tablet tambah darah macam-macam. Kemudian sebelum menikah ada pembinaan win ya dari Kemenak itu. Ya, kemudian kalau misalnya ibu hamil ya itu juga diberikan layanan-layanan ada dari Dinas Kesehatan, bagaimana perlakuan-perlakuan yang harus diberikan kepada ibu yang hamil, kemudian menyusui dan terhadap bayinya, terhadap anaknya. Saya kira pendekatannya memang harus dari hulu ke hilirnya. Nah, dengan fokus kita terutama ini mencegah jangan lagi ada yang lahir stunting. Gitu. Iya. Nutrisi tadi yang masih jadi hal utama Pak Ji. Iya. Saya berpikir bahwa letak geografis, kualitas pendidikan, artinya dari 7 kecamatan ini tidak bisa dipukul sama rata gitu. Nah, bagaimana Baplit Banda melihat hal seperti ini mengenai stunting? Taruh di pedalaman di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan, mungkin tingkat pemenuhan nutrisi itu juga agak mempengaruhi. Begitupun dengan pendidikan
Oke. Kalau kita lihat geografinya Kabupaten Baru itu kan dari 7 kecamatan itu kan 5 di kawasan pesisir. Kan yang di daerah pegunungan hanya Taneteri aja dengan Pujananti. Nah, pesisir kita itu kan potensi sumber gizi. Ya, dari laut, ikan. Ya. Ini luar biasa kan sebenarnya. Ya. Ternyata kalau kita mau berpikir sederhana berarti ini kan kemungkinannya prevalensinya di daerah pesisir rendah. Kalau kita bicara sumber daya yang ada kan. Tetapi ternyata kan datanya tidak seperti itu. Justru daerah pegunungan itu prevalensinya yang lebih rendah. Gitu. Nah, berarti kan ada selain faktor itu ada aspek perilaku. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya. Pola makan apa dan sebagainya, ya, di masyarakat kita seperti apa? Apakah memang sudah ibu-ibu sudah mempertimbangkan gitu kan keterpenuhan gizinya apa dan sebagainya? Jangan-jangan dia hanya senangnya mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, tapi dari sisi gizinya itu kan kurang bagus untuk ibu hamil gitu, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini data yang ada justru di kawasan pesisir itu prevalensinya lebih tinggi di 5 kecamatan yang ada di kawasan. Padahal itu adalah sumber protein dari laut. Ikan kita luar biasa. Nah, kemudian sumber daya alam kita ini kan kalau kita bicara keterpenuhan untuk memenuhi gizi kan banyak sebenarnya lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Dan ini mengkonsumsi sayur apa dan sebagainya kan. Kayak itu penting, tapi ternyata kan data-data yang ada itu masih rendah konsumsi sayur kita. Bahkan ini secara nasional itu rendah gitu kan. Masyarakat konsumsi sayur setiap hari gitu. Jadi kemudian dari sisi pendidikan, ya oke, data-data memang yang ada korelasinya seperti itu. Tapi ternyata juga ada anak yang stunting dari yang berpendidikan tinggi, gitu kan. Jadi ya makanya saya bilang tadi ini kita melihat stunting ini kita harus melihat secara keseluruhan, tidak bisa hanya kita lihat dari satu pendekatan saja, dari satu sisi saja, karena ternyata faktor penyebabnya itu begitu variatif, kompleks gitu kan. Ada pendidikan tinggi, penghasilan tinggi, tapi ternyata stunting. Seperti itu. Jadi ini kan pasti bukan lagi sebabnya itu, tapi pada perilaku hidup, ya, dikaitkan dengan aspek kesehatan. Dan programnya itu kan 1 butir 1 hari telur per hari per anak, yang 418 kalau saya nggak salah, 418 anak yang diintervensi diberikan telur 1 butir per hari. Dan itu dipastikan bahwa telur itu dikonsumsi. Kan memang itu untuk keberhasilan pencegahan stunting itu ya pastikan itu juga intervensi itu sampai pada kelompok sasaran. Itu. Jadi kalau misalnya tadi ini intervensi diberikan telur, ya telurnya dipastikan dikonsumsi oleh jangan sampai bapaknya aja emang. Jangan sampai bapaknya itu. Ya itu dipastikan ya sebenarnya. Ini kemarin intervensi inovasinya ini kan itu juga melibatkan dari dinas sosial gitu kan. Itu ada Mpok Darti itu yang mendampingi untuk memastikan bahwa telur itu dikonsumsi oleh anak. Itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, ada WA masuk ini Bang Fandi. Ya. Dari Gali di Botoe. Ya. Pak Gali ini menanyakan bagaimana bentuk intervensi pemerintah Kabupaten Baru untuk pencegahan dan penurunan stunting. Oh iya. Iya. Tadi salah satunya disebutkan mungkin. Tadi yang Podarti ya. Iya, dengan pembagian telur. Iya. Tapi diawasi juga bukan? Ya bukan hanya sekedar disediakan telurnya. Iya. Dan sampai bapaknya mengaku saya juga stunting. Ya bagaimana Pak Ji? Oke. Jadi pendekatan yang kita lakukan memang di dalam percepatan ini penurunan stunting ini ada 2 pendekatan yang diintervensinya ya. Ada yang disebut dengan intervensi gizi spesifik, ada yang disebut dengan intervensi sensitif gitu kan. Nah yang di spesifik ini itu di ranahnya di dinas kesehatan gitu kan. Itu saya kira banyak sekali
bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan di Dinas Kesehatan. Saya mengambil contoh misalnya pemberian makanan tambahan. Ya, pemberian makanan tambahan ini juga diberikan kepada ibu hamil, ya, ibu hamil yang diberikan juga kepada balita yang gizi kurang. Ya, itu salah satu bentuk intervensi spesifik. Kemudian ada, ya tadi saya sudah memberikan juga gambaran misalnya di remaja putri apa yang dilakukan, antara lain misalnya itu pemberian tablet tambah darah. Nah ini saya kira tantangannya di sini kan kesadaran dari remaja putri kita untuk mengkonsumsi itu. Ini tablet tambah darah ini kan luar biasa sebenarnya. Cuma ya ini tadi ada tantangannya karena mungkin remaja putri kita tidak senang untuk mengkonsumsi itu karena mungkin ada hal-hal yang dirasa membentuk kebiasaan baru mungkin yang sulit Pak Ji. Enggak, mungkin iya, yang saya dapat infonya misalnya ada mungkin efek-efek samping barangkali ya, misalnya ada rasa apa gitu kan. Padahal ini tablet-tablet itu sudah dibuat sedemikian rupa yang rasanya lebih cocok dengan remaja putri. Ya, ini juga memang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita, bagaimana meningkatkan konsumsi tablet tambah darah itu, termasuk pada ibu hamil. Karena itu sangat penting itu dari sisi pertumbuhan, untuk kesiapan ibu untuk melahirkan apa dan sebagainya, kemudian terhadap bayinya. Itu antara lain intervensinya. Kemudian bagaimana kita misalnya pemerintah memberi kesadaran kepada ibu-ibu yang misalnya ketika melahirkan nanti minta tolong supaya anak diberikan ASI eksklusif. Ya, itu kan pemberian ASI 0 sampai 6 bulan itu minimal kan seperti itu kan, bayi kan tergantung dari ASI eksklusif. Nah, ini kan ada pemahaman dari ibu-ibu yang habis melahirkan bahwa kurang gitu kalau misalnya menyusui anak sampai usia sekian, bahkan kalau dalam agama kan ini kan sampai 2 tahun kan. Ya, nah ini juga dibangun kesadarannya supaya bisa memberikan itu, karena itu tidak ada duanya itu yang ASI. Tidak bisa sama itu yang menggunakan kaleng yang ya tidak bisa. Dan ini saya kira ya kecuali kalau misalnya ada ibu yang mengalami sedikit mungkin hal yang tidak normal gitu terkait dengan pemberian produksi ASI-nya gitu kan. Tapi ya kita dorong supaya ibu-ibu memberikan ASI eksklusif sampai 2 tahun gitu kan. Ya, tapi minimal lah di 6 bulan. Kemudian saya kira masih banyak anak-anak yang gizi buruk itu juga bagaimana di manajemen ini supaya ada perlakuan yang diberikan ya. Kemudian ya imunisasi apa dan sebagainya. Kan itu semua faktor-faktor yang perlu diintervensi ya terkait dengan ini. Kemudian di sensitif ya yang paling mudah lah itu tadi yang saya gambarkan bahwa ada keterlibatan PU untuk fasilitas jamban, sanitasinya dan sebagainya. Dan iya saya kira pemerintah kabupaten itu akan fokus untuk memberikan layanan untuk pemenuhan sanitasi, terutama di keluarga yang berpotensi atau berisiko stunting dan lain sebagainya. Stunting itu sudah menjadi kebijakan pemerintah kabupaten. Kita akan prioritaskan keluarga-keluarga yang berisiko stunting yang misalnya belum memiliki jamban dan sebagainya, termasuk aksesnya terhadap air minum. Nah ini sangat berpengaruh. Nah ini kan misalnya anak ketika sering sakit kan itu kan pasti berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Nah banyak penyakit yang disebabkan karena faktor ini, higien di sanitasi dan air bersih. Sehingga kita ketemunya karena sanitasi air bersih ini masuk di SPM, standar pelayanan. Artinya kita memang harus mengalokasikan upaya untuk memenuhi SPM itu, antara lain di SPM sanitasi dan air bersih. Jadi saya kira ini nanti akan clear, ini yang khusus di sanitasi. Tinggal saya kira data juga sudah dimiliki siapa yang rumah tangga yang anaknya stunting kemudian berisiko stunting yang memiliki jamban dan yang belum memiliki jamban. Itu nanti yang belum ini akan kita prioritaskan. Karena ini bagian juga dari upaya untuk
mempercepat penurunan itu dan mencegah terjadinya stunting. Ya. Jadi itu banyak intervensinya ya di spesifik dan di sensitif ya. Kemudian yang termasuk ya banyak juga kan yang dari penerima bantuan apa dan sebagainya kan yang sudah sering kita lihat. Kemudian termasuk layanan KB pasca persalinan, itu semua bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, saya kira itu tadi jawaban untuk pertanyaan Pak Gali di Boto ya. Iya. Semoga jawabannya bisa mencerahkan, Betul. memberikan edukasi kepada Pak Gali. Iya. Dan Pak Gali kalau menerima informasi sampaikan ke sampaikan ke tetangga. Iya, bahwa stunting begini. Iya, tadi. Ternyata perilaku bukan bukan hanya nutrisi, Iya. tapi kompleks, ada kesadaran masyarakat, ada aspek lingkungan juga. Iya. Oke Bang Pandi, Iya. sebelum kita lanjut, tentunya di sesi terakhir Iya. kita lewatkan dulu informasi yang mau lewat. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita, ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat, cegah stunting itu. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa. Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, paten 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, Iya. kita masih di acara Bincang-Bincang Santai. Iya. Ya, dan tentu masih bersama saya Alil dan Bang Pandi. Dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada Bincang-Bincang Santai ini Bapak Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Baru, Bapak Insinyur Haji Nasruddin MAP. Iya. Kita di sesi terakhir ya Bang Iya, Pandi. tidak terasa ini sudah 1 jam lewat. Bapak Haji Nasruddin menjelaskan mengenai bagaimana manusia berkualitas bebas stunting. Iya. Ya tentunya kita berharap stunting ini bisa semakin hari semakin turun, gitu Pak Haji. Iya. Silakan Pak Haji mungkin disampaikan closing statementnya untuk bincang-bincang santai kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi yang pertama, bukan hanya semakin hari stunting semakin turun, tetapi di dalam kebijakan pemerintah itu percepatan. Bukan hanya sekedar, tapi ada percepatan penurunan stunting. Nah, untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting ini, termasuk di daerah kita di Kabupaten Baru, kami menghimbau misalnya untuk mempercepat penurunan stunting itu, isu stunting ini harus menjadi concern kita semua. Ya, kalau bahasa ininya, stunting ini harus menjadi pembicaraan kita semua. Jadi pembicaraan teman-teman di IGA Radio, di IGA Radio, pembicaraan mungkin saudara-saudara kita yang lagi ngobrol di warung kopi itu harus juga mengangkat stunting ini. Sekarang ini harus menjadi concern kita semua, karena kita semua kan adalah bagian dan mungkin ya yang terkait dengan pencegahan ya stunting. Jadi harus menjadi bahan pembicaraan. Ibu-ibu di pasar juga harus memahami ini, menjadi sehingga misalnya nanti ini kalau ada kondisi seperti ini nanti bisa begini ya, tidak terpenuhi gizi pada saat ibu hamil bisa berpengaruh. Jadi stunting harus diangkat menjadi isu kita semua, menjadi pembicaraan kita semua di mana-mana. Nah, kalau itu sudah menjadi itu nanti akan bisa melahirkan gerakan bersama. Ya, karena akan tumbuh kesadaran bersama sehingga melahirkan gerakan bersama untuk mempercepat penurunan stunting. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan tips ya untuk bagaimana mencegah stunting. Ya kan ini juga saya kira pencegahannya kan jauh lebih kita harus juga perhatikan betul. Bukan hanya terhadap yang sudah stunting ini, tapi bagaimana mencegah jangan ada lagi lahir anak yang stunting. Nah, itu ada tips yang bisa kita inikan. Yang pertama ya makan lebih banyak saat hamil. Ini berarti kan ditujukan kepada kaum ibu hamil. Makan lebih banyak saat hamil. Jadi ibu hamil kita anjurkan untuk makan lebih banyak dari biasanya. Perbanyak pula untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayur dan lauk pauk. Ini audit stunting yang pernah dilakukan di Kabupaten Baru, ada ibu yang selama mengandung sangat terbatas konsumsinya terhadap sayur-sayuran. Itu di audit stunting yang pernah dilakukan. Data didapatkan ada ibu-ibu yang konsumsi sayur-sayurannya rendah. Ada yang mungkin konsumsi daging misalnya kurang. Ya, nah itu tips yang pertama ya, bagi ibu hamil ya makan lebih banyak pada saat hamil. Ini nanti berimbas kepada bapaknya kan harus menyediakan untuk bisa bagaimana makan lebih banyak kalau tidak tersedia gitu kan. Ya jadi perlu ada supporting dari bapaknya suami. Oke, kemudian yang kedua, konsumsi suplemen penambah darah. Itu tadi yang saya bilang, di anak-anak kita, di remaja putri dibangun kesadarannya untuk bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ya ini khusus untuk konsumsi suplemen penambah darah ini selama kehamilan hingga masa nifas ya. Kemudian ibu hamil dan melahirkan, jadi itu dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen penambah darah. Kemudian
Tips berikutnya, ya ini juga ada keterkaitannya, penuhi kebutuhan iodium. Ya. Pastikan ibu hamil memenuhi kebutuhan akan iodium. Yang biasa kita dengar ada garam, iodium dan sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya, lakukan inisiasi menyusui. Ini bagi ibu, ya. Inisiasi menyusui ini ada di di ASI itu ternyata kan ada apa ya yang luar biasa di situ yang tidak ada di selain ASI. Ada yang namanya kolostrum. Itu kolostrum itu apa ya, kandungan yang ada di dalam ASI itu yang juga berfungsi sebagai antibodi. Itu yang susu pertama, air susu pertama yang keluar itu yang mengandung kolostrum, dan ini sangat bagus untuk bayi, karena itu juga sudah mengandung antibodi. Nah makanya tips yang keempat ini, lakukan inisiasi menyusui. Jadi ibu-ibu bagaimana diupayakan agar bayinya bisa mendapatkan ASI yang mengandung kolostrum itu. Ya, oke, ini sudah sampai di kemudian berikutnya hasil eksklusifnya berikan sampai usia 6 bulan. Ya, jadi tadi itu inisiasi menyusuinya untuk kolostrumnya, kemudian setelah sampai 6 bulan ya itu berikan terus ASI eksklusif. Kemudian yang keenam ya, tipsnya ini anak juga harus diberikan imunisasi lengkap. Jadi ini kesadaran orang tuanya lagi untuk bisa membawa anak ya ke posyandu untuk mendapatkan layanan imunisasi lengkap. Kemudian ini juga ada keterkaitannya bagaimana orang tua bisa mencegah kecacingan ya pada anak. Ya ini kecacingan ini nanti terkait dengan perilaku, misalnya kebiasaan anak-anak kebiasaan makan ya, cuci tangan sebelum makan ya, itu juga yang menjadi perilaku ya. Kemudian yang ke-8, makanan pendamping, lengkapi pemberian ASI dengan makanan pendamping tentu yang sesuai dengan syarat-syarat yang dari sisi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu sanitasi, bagaimana perbaikan lingkungan khusus untuk akses air bersihnya dan sanitasi terhadap kaitannya dengan ketersediaan jamban di masing-masing rumah. Nah saya kira kalau kesadarannya sudah terbentuk, kemudian memahami apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak terkait dengan mengatasi, mempercepat penurunan stunting ini, insya Allah angka yang kita targetkan di 11% itu di Kabupaten Baru di 2024 itu insya Allah bisa kita capai. Bahkan mungkin di 2030 0% itu bisa kita capai di situ. Terakhir, stunting tanggung jawab kita semua. Ya. Saya kira demikian. Makasih. Iya. Itu tadi sekalian tips yang diberikan oleh Bapak Insinyur Haji Nasruddin MAP. Semoga apa yang disampaikan ini bisa mencerahkan, membuka pikiran kita semua, memberikan teredukasi dengan tips-tips yang diberikan dan pemaparan-pemaparan materi yang disampaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Iya, tentunya itu saja yang paling penting itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Kepala Bapelitbangda Kabupaten Baru ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semua, dan materi yang disampaikan ini semoga bernilai ibadah untuk kita semuanya. Amin. Ya, amin. Ya, baik Bang Pandi, karena sesi ini sudah sudah berada di penghujung acara ini. Iya. Nah, jadi kita mohon pamit. Iya. Perlu kami sampaikan acara ini tentunya didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru. Dan tentunya didukung juga oleh Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru. Ya, saya Alil, saya Bang Pandi, bersama dengan Bapak Insinyur Haji Nasruddin MAP. Mohon pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Mata keto na